Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi bersama saya Ahmad Mufli Aminuddin dari Prodi Tetris Matematika IAIN Kediri semester 4. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama polinom Newton, terus yang kedua rumus interpolasi polinom Newton, contoh soal polinom Newton, geometri maju dan mundur, dan contoh soalnya. Nah, yang pertama yaitu polinom Newton. Jadi polinom Newton ini ada ketika polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena ada beberapa alasan, yaitu jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Bila jumlah titik data bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn dikurang min 1 X dan Pnx pada polinom Lagrange. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk memperoleh polinom derajat. Polinom yang belum dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Bentuk umum polinom Newton yaitu Fnx, Fn min 1x plus X min X0 dikali X min X1 bla 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 dan seterusnya sampai hingga X kurangi Xn min 1 dikali Fx atau dalam kurung Xn min 1 dan seterusnya. Nah, untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu rumus interpolasi polinom Newton. Nah, untuk rumusnya yaitu yang pertama yaitu persamaan polinom linear, yaitu P1X sama dengan Y0 plus Y1 dikurang Y0 per X1 kurang X0 dikali X min X0. Nah, persamaan ini juga dapat ditulis P1X sama dengan A0 plus A1 buka kurung X min X0. Mengapa demikian? Karena nilai daripada Y1 dikurangi Y0 X1 dikurangi X0 itu sama dengan A1. Nah, sehingga bisa direduksi ataupun penulisannya bisa dipermudah. Nah, persamaan ini untuk merupakan suatu selisih terbagi, yaitu A1 sama dengan F X1 selisih terbagi X0. Nah, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu rumus polinom kuadratik. Nah, ini hampir sama dengan rumus polinom yang linear, tapi ada beberapa perbedaan saja. Nah, yang pertama yaitu P2X sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0. Nah, ini awalnya sama dengan yang polinom linear, tapi ditambah A2 dikali X dikurangi X0 dikali X dikurangi X1. Nah, sama halnya bisa ditulis dengan P2X sama dengan P1X karena kalau dilihat di atasnya A0 plus A1 dikali X min X0 itu kan sama dengan P1X, sehingga bisa ditulis dengan ini P1X ditambah A2 X min X0 dan dikali X min X1. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2X dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya P1X. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2 untuk mendapatkan persamaan yang ketiga, yaitu mohon maaf ini agak tulisannya nggak jelas, tapi saya yaitu A2 sama dengan Fx2 kurangi A0 dikurangi A1 dikali X2 min X0 per X2 dikurangi X0 dikali X2 min X1. Nah, nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan 3. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. A1 Fx2 min Fx0 per X2 min X0 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0 per X2 min X1. Nah,
Dan dari penjelasan-penjelasan tadi ada tahapan-tahapan pembentukan, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya tahapan ini seperti inilah. Kalau boleh kita tahu, P1X sama dengan P0X plus A1 dikali X dikurangi X0. Nah, ini bisa ditulis dengan P1X A0 plus A2. Kalau yang dua, P1X plus A2 dikali X min X0 ditambah X min X1. Dan bisa ditulis juga disebut dengan A0 plus A1 dikali X min X0 plus A2 X min X2 dikali X min X1. Nah, untuk yang ketiga dan seterusnya itu kita cuman menambahi AA-nya. Maksudnya seperti ini. Jika P3X sama dengan P2X plus A3 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, nanti P4-nya itu hampir sama, tinggal menambahi. Jadi kalau P4-nya itu nanti kemungkinan besar ditambah yang P3 ini ditambah A4 X min 0 X min 1 X min dikali X min 2 nanti ditambah X min 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penulisannya, yaitu A0 F X0, A1 itu X1 sampai dengan 0. Nah, dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dengan huruf rekursif sebagai berikut: Pnx sama dengan Pn-1x ditambah X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya sampai X min Xn-1 dikali F XA XN XN 1 titik sampai X1 sampai X dan X0. Basisnya tetap yaitu P0X sama dengan F X0, atau dalam bentuk polinom yang lengkap sebagai berikut: Pnx sama dengan F X0 plus X dikurangi X0 dikali F X1 selisih X0 plus X min X0 dikali X dikurangi X1 kali F X2 X1 X0 ditambah X min X0 dikali X min X1 sampai di titik sampai X min Xn min 1 dikali F Xn X min 1 sampai X1 hingga X0. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Jadi ada soal seperti berikut: bentuklah polinom Newton derajat 1, 2, dan 3 yang menghampiri fx sama dengan cos x plus 5 dalam range 0,0 sampai dengan 6 dan jarak antara titik adalah 2. Lalu taksirlah fx dengan x 1,5 dengan polinom Newton berderajat 2. Penyelesaian, kita lihat tabel di sini. Jadi x ini adalah rank. Kalau kita lihat x dimulai dari 0,0. Mengapa kok di sini ada 0,0, 2,0, 4,0, 6,0? Karena di sini kan yang menunjukkan ini jarak antar titik adalah 2. Sehingga 0 dari 0 ditambah 2 batasnya 6. Jadi 2, 4 terus 6. Jadi hasilnya dari situ. Nah, untuk yang nilai Y kita harus memasukkan rumus ke dalam memasukkan nilai ini terhadap ke rumus. Nah, kita lihat di sini bahwasanya mulai dari f x1 untuk mencari yang y sama yang y1 ini di titik 0 titik di titik x0 itu menggunakan rumus f x1, x0 sama dengan f x1 dikurangi f x0 dibagi x1 dikurangi x0 sama dengan, jadi dimasukkan f x1 itu nilainya 4,5839 dikurangi 6 dibagi per 2 0 sehingga hasilnya min 0,707081. Nah, di sini 4,5839 itu dari mana? Dari situ, dari sini. Jadi cos x itu. Cos x, cos 0 ditambah 5. Cos 0 kan 1 ditambah 5 berarti 6. Yang kedua yaitu cos 2 ditambah 5 hasilnya 4, nah, untuk mencari ST, ST1, ST2, ST3 ini dengan menggunakan rumus yang ada di sini.
Nah, ini mungkin kita nggak perlu menjelaskan terlalu lebar ya, karena ini hanya memasukkan angka-angkanya karena sudah diketahui di sini. Jadi kita tinggal mencari y-nya terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan fx cos x plus 5 ini, nanti kita bisa menggunakan yang ini ya. Nah, kita lanjut pembahasan, yaitu untuk polinom Newton Newton-Gregory. Polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik K titik yang berjarak sama. Dan untuk titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Di sini kita menanamkan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja, karena tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Ada dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju dan tabel selisih mundur, atau bisa dalam bahasa Inggris yaitu forward difference and backward difference. Dan polinom Newton-Gregory dapat dibagi menjadi dua, yaitu tadi maju mundur. Oke, sekarang yaitu polinom Newton-Gregory. Oke. Ini untuk polinom Gregory maju, tabel selisih maju yang dibentuk dari kelima titik tersebut adalah, yaitu ini polinom Gregory maju x, yaitu fx, f0, delta f, delta f0, delta f1, delta f2, delta f3, delta kuadrat f, delta kuadrat f0, delta f1, dan sampai delta pangkat 4 f0. Jadi seperti ini tabel Gregory maju. Jadi dia semakin ke kanan itu pangkatnya semakin menambah, maksudnya deltanya itu semakin bertambah dan semakin sedikit nilai fx-nya. Terus lambang menyatakan selisih maju. F0 sama dengan fx0 sama dengan y0, f1 fx1 sama dengan y1, dan sampai f4 sama dengan fx4. Notasi fp sama dengan fxp. Nah, untuk delta f0 itu sama dengan f1. Untuk mencari delta f0 itu f1 dikurangi f0. Untuk mencari delta f1 itu sama dengan f2 dikurangi f1, dan begitu pun seterusnya. Sehingga bentuk umumnya itu dapat disimpulkan bahwasanya delta n plus 1, delta pangkat n plus 1 fp sama dengan delta nfp plus 1 dikurangi delta pangkat nfp, dan di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita lanjutkan formula polinom Newton-Gregory maju. Fx dengan batasan x0 sama dengan fx1 dikurangi fx0 per fx1. Ini hampir sama ya dengan persamaan yang linear tadi, sama dengan delta fx0 per h dan delta fx0 per 2h. Nah, untuk mencari ini dengan selisih fx1, fx0, sehingga diperoleh 2 delta pangkat kuadrat f0 per 2 faktorial h kuadrat. Sehingga bentuk umumnya daripada formula polinom Newton-Gregory maju yaitu fxn, fxn min 1 bla 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 hingga x1, x0. Dan sehingga bentuk umumnya bisa disimpulkan lagi bahwasanya delta pangkat n fx0 per n faktorial hn. Nah, untuk polinomial Newton dengan jarak yang sama, yaitu Pn x sama dengan fx0 plus x min x0 dikali fx1 selisih dengan x0 ditambah x
min x0 dikali x min x1 f x2 x1 x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 sampai hingga x min xn min 1 f xn xn min 1 dan seterusnya. Jadi bisa kita tulis secara relasi rekursif bahasanya Pnx sama dengan Pnx min 1 x plus an kali x min x0 dikali x min x1 hingga dan seterusnya. Nah, sekarang yaitu untuk Gregory polinomial Newton Gregory mundur. Tabel selisih mundur yang dibentuk dari keempat titik tersebut adalah, dan perbedaannya cukup signifikan, yaitu kalau polinomial Newton Gregory maju itu dia semakin ke kanan itu justru maka semakin berkurangnya itu ke atas, maksudnya dia beda ya, dia turunnya ke bawah, dan kalau yang maju tadi kan ke atas. Nah, di situ dapat juga disederhanakan menggunakan parameter S yang menghasilkan Pnx sama dengan F0 ditambah S per 1 faktorial S delta terbalik F0 ditambah S kali S min 1 per 2 faktorial delta terbalik F0 plus T plus sampai S kali S min 1 dikali S min 2 dan seterusnya per N faktorial dikali N delta terbalik pangkat N F0 dan dapat dinyalakan dengan binomial sebagainya ada di sini. Nah, ini ada beberapa contoh soal yang bisa kita pelajari. Nah, carilah nilai aproksimasi fungsi f0x saat x sama dengan 1,85 menggunakan interpolasi beda hingga Gregory Newton dari data tabel berikut. X yaitu x 1,7, 1,8 dan 1,9, dan nilai y-nya yaitu dengan 0,39, 0,43 dan 0,49. Nah, untuk penyelesaian sebagai berikut, yaitu kita diketahui bahwasanya P sama dengan 1,8 sehingga fx1 nya yaitu 0,39. Ini sudah diketahui bahwasanya, dan selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus dengan rumus Pnx sama dengan fxi plus P delta fxi plus P kali P min 1 per 2 faktorial dikali delta pangkat 2 fx1 plus P dikali P min 1 P min 2 per 3 faktorial delta pangkat 3 fx. Nah, sehingga nanti dihasilkan dengan hasil di bawah ini yaitu 1,84208,375. Jadi untuk nilai aproksimasi fungsi f0 saat x 1,8 adalah 1,8421 kalau dibulatkan. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.